Protes terhadap penambangan nikel di pulau-pulau kecil di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus bergulir. Tagar Save Raja Ampat menggema di media sosial. Penolakan diserukan berbagai elemen di masyarakat. Penambangan nikel di Raja Ampat pun seakan membuka mata publik terhadap persoalan serupa di pulau-pulau kecil. Lantas, seperti apa sebenarnya aturan penambangan di pulau-pulau kecil? Apakah ada potensi pelanggaran dalam penambangan nikel di Raja Ampat? Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil disebutkan bahwa kategori pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih atau sama dengan 2.000 km persegi atau 200.000 hektar. Pada pasal 35 aturan tersebut ditegaskan larangan pertambangan di pulau kecil. Sebagai informasi, sebagian besar pulau di Raja Ampat kini memiliki IUP, padahal luasnya di bawah 200.000 hektar. Aturan ini kian diperkuat saat Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi dari PT Gema Kreasi Perdana terkait aturan tersebut dalam sidang putusan nomor 35 tahun 2023. Penolakan tersebut kian mempertegas aturan larangan tambang pulau kecil. Meski demikian, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya Sabtu 7 Juni 2025 menjelaskan sejauh ini dia melihat tak ada pelanggaran izin dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat. Ia juga mengklaim lokasi IUP nikel di wilayah Kabupaten Raja Ampat jauh dari kawasan wisata yang paling terkenal di sana, yakni Piai Nemo. Selain itu, lokasi tambang-tambang ini disebut berjarak puluhan kilometer dari kawasan Geopark Raja Ampat. Namun Bahlil telah menurunkan tim Inspektorat Tambang untuk menginspeksi beberapa wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh. Yang kita kunjungi itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya satu. Itu yang kita tinjau. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Raja Ampat sendiri telah diakui sebagai UNESCO Global Geopark sejak Mei 2023. Tidak hanya persoalan pariwisata, kawasan ini mendapat pengakuan global atas keunikan geologis dan keanekaragaman hayatinya. Kekayaan keanekaragaman hayati Raja Ampat begitu besar. Di daratan, ini terdapat 874 spesies tumbuhan, 9 diantaranya spesies endemik, dan ada 6 spesies yang dilindungi. Ada pula 114 spesies binatang melata dengan 5 diantaranya hanya bisa ditemukan di Raja Ampat. Selanjutnya ada 274 spesies burung dengan 6 spesies endemik dan 8 spesies adalah hewan yang dilindungi. Ada pula 47 spesies mamalia dan 1 spesies endemik dan 3 spesies dilindungi. Kekayaan bawah lautnya juga besar. Di kawasan Raja Ampat terdapat 544 jenis terumbu karang atau sekitar 75% dari jenis terumbu karang dunia. Dibandingkan dengan pertambangan nikel yang hanya akan bertahan 10 hingga 20 tahun, pariwisata di Raja Ampat bisa menghidupi warga dalam waktu yang lebih panjang. Tak hanya itu, jika pertambangan dilanjutkan, meski di luar kawasan pariwisata, ruang hidup warga akan terputus. Persoalan lingkungan dan sosial akibat aktivitas pertambangan di Raja Ampat menjadi pengingat bagi pemerintah dan industri akan pentingnya tata kelola pertambangan yang sehat. Regulasi pertambangan mesti ditegakkan tanpa pandang bulu, demi keselarasan ekosistem lingkungan dan peradaban manusia. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Kira-kira langkah konkret apa yang harus diambil pemerintah dan masyarakat untuk menekan dampak buruk pertambangan di Raja Ampat?